Puji nama Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom. Iya, saya minta untuk Bu Gusvin, ya, Bu Gusvin. Nggak ada. Untuk berdoa pembukaan, Bu. Ayo, Bu, berdoa, Bu. Kita mau datang sama Tuhan. Silakan, Bu. Haleluya Bapak, terima kasih Bapak atas nafas kehidupan yang Kau sudah berikan untuk hidup ini ya Bapak. Pada siang ini ya Bapak, kami akan memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Berkatilah kegiatan Zoom kami pada hari ini ya Bapak. Hanya daripada-Mu aku berserah. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Oke, makasih, Bu. Ya. Berkati. Yuk, Bapak Ya. Saudara, kita datang sama Tuhan, kita mau bersekutu. Bawa hati kita kepada Tuhan siang hari ini. Dia tahu setiap permasalahan pergumulan kita, kelemahan kita. Dia begitu baik buat setiap kita. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, mari angkat hatimu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih lagi kita bawa kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
bersamamu selamanya. Mari bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau begitu baik, selalu menerima kami dengan tulus dan apa adanya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Yang merindukan Tuhan, mari lebih lagi nyatakan sama-sama, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dalam kehendak-Mu. Biar setiap kami saling menguatkan, saling menaungi, saling mendahului, memberi hormat, saling menguatkan, saling mengingatkan. Dalam komunitas ini kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkati kami dengan firman-Mu, dan Roh Kudus berkarya lebih lagi. Demi nama Yesus, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amen. Haleluya. Yang semangat boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi buat setiap kita, percayalah Tuhan bekerja dan turun tangan mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, membaca firman ya. Oh, di sini ada rekan Ibu Gusvin ya. Shalom Ibu yang pakai baju merah. Salam kenal ya. Ya, boleh saya berinteraksi sedikit Bu Gusvin? Yes. Iya. Bu, shalom. Siapa namanya Bu? Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri ini masih keluarga sama Bu Gusvin?
Teman kerja satu Teman kantor. kerja. Oke. Ibu, boleh saya berdoa buat Ibu? Boleh? Boleh. Oke, yuk Bu, kita berdoa ya. Tutup mata Ibu, Tuhan mengasihi Ibu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa saat ini untuk Ibu Sri Tuhan. Engkau melihat hatinya, walaupun dia juga ada luka di hatinya, tetapi dia melawan itu semua karena dia ingin memberikan yang terbaik. Terima kasih Amin. buat kasih-Mu. Hamba berdoa, tolong dia, berkati dia di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, natakana baka nama sanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu tetap pejamkan mata. Ibu tetap pejamkan mata ya. Alalabaka namaya ralalabasanda. Saya melihat di masa lalu tidak terlalu lama dari sini ya. Engkau pernah menolong seseorang namun engkau dikecewakan. Tetapi engkau mengikhlaskan itu. Tuhan berkata, anakku, aku mencatat apa yang telah engkau tabur. Aku mencatat apa yang telah engkau beri. Jangan menyesali, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau menjawab doamu ketika engkau terus percaya dan tidak menjadi lemah. Semua pergumulanmu tentang keluargamu, Tuhan sanggup menolong. Hamba berdoa dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Yesus, selamatkan seisi keluarganya Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Hamba minta perkenanan daripadamu. Hamba percaya beban-beban itu yang ada di pundaknya. Mulai Tuhan ringankan. Mulai Tuhan beban Amin. di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya merasakan ibu ini sempat sakit kakinya. Ya, sempat sakit kaki. Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau Amin. Amin. Kalau betul, bilang betul Ibu. Ya. Sebelah kiri. Iya. Angkat tanganmu. Sembuhkan. Di dalam nama Yesus, mari semua tim doa. Kita berdoa bagi Ibu Sri. Dalam nama Yesus, bukan hanya kakinya disembuhkan, tetapi juga bagian ada perut di bagian belakang kadang-kadang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dan lepas dalam nama Yesus. Biar kelepasan, kesembuhan terjadi bagi Ibu Sri. Dan bukan hanya itu, berkati hidupnya. Biar dia menjadi dampak di dalam nama Yesus. Tutup bungkus keluarga ini. Biar mereka sungguh hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Amen. Berikan tepuk tangan. Apa yang saya katakan benar, Ibu? Iya. Dia salah. Ya, saya berharap bisa mendoakan teman-teman yang lain dan kita menjadi setiap menjadi orang-orang percaya yang saling menguatkan ya. Oke, maju terus. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Gusin. Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Ezra pasal yang ketiga. Sebelum kita buka puasa, kita harus makan firman lagi. Jadi, gereja kita pilarnya ada 3, berdoa, bermisi, dan berkarya. Ya, apapun itu kita harus berdoa banyak-banyak. Menjelang akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, ini kita sudah akhir zaman. Ingat baik-baik, negara sama negara sekarang mulai perang Bapak Ibu Saudara. Ya, di Eropa sudah perang sana sini ya. Oleh sebab itu mereka menyiapkan senjata nuklir, senjata ini dan itu, dan Korea Utara sudah bilang tidak akan bisa berdamai dengan Korea Selatan dan bahkan mereka akan merebut Korea Selatan. Oleh sebab itu kita harus betul-betul hidup di dalam Tuhan. Kita nggak bisa hidup oleh pikiran kita sendiri. Kita akan stres. Kita harus mengandalkan Tuhan. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Doa tidak lepas dari firman dan pujian penyembahan. Mari kita buka Ezra pasal 3 ayat yang pertama dan seterusnya. Ya, Ezra pasal yang ketiga di Perjanjian Lama. Ayat yang pertama sampai yang seterusnya ya. Pembangunan Mesbah. Oke. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Oke. Jadi Israel ini
bagian atas dan juga Yehuda di bagian bawah ya, mereka terbagi menjadi dua. Ayat yang kedua, maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya para imam itu. Jadi Yesua bin Yozadak ini juga para imam-imam, dan Zerubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel. Ya, jadi Zerubabel ini juga berkontribusi dalam menyalin kitab suci ya. Kalau tidak ada mereka yang menyalin, kita nggak mungkin bisa membaca kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Ya, pada waktu itu masih terbatas sekali. Nah, di sini ayat yang selanjutnya, membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Artinya adalah mereka membangun mesbah itu untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah. Karena memang zaman dahulu Yesus belum hadir secara fisik di dunia ini untuk menebus manusia. Jadi mereka masih ikut perjanjian lama pada waktu itu. Dan mereka harus membangun mesbah. Mesbah itulah yang menguduskan persembahan. Jadi sangat penting sebuah mesbah ya. Mesbah yang sederhana itu ya adalah seperti batu yang rata, lalu di atasnya dikasih daging atau lemak lalu dibakar. Seperti itu yang sederhana. Namun sesuai dengan peraturan Musa, tabernakel Musa, mereka harus membangun sesuai dengan catatan dan aturan-aturan yang Musa tulis. Baik di dalam kitab Bilangan, Imamat, dan semua di dalam kitab Keluaran ya. Itu harus seberapa panjangnya, seberapa lebarnya, tingginya, mana ruang Maha Kudus, mana pelataran, mana ada tempat pembasuhan dan sebagainya. Itu harus seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Namun ayat yang ketiga kita baca. Mereka mendirikan mesbah itu di tempat yang semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri itu. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah kata frasanya itu, yaitu mereka ketakutan. Sungguh pun para imam ini, termasuk ada Zerubabel bin Seltiel di situ, mereka juga merasa takut. Itu manusiawi. Siapa di sini yang pernah takut? Saya pernah takut. Kita semua mungkin pernah takut ya. Oke, minimal khawatir, bimbang, ya kan? Tetapi jangan dipelihara lama-lama. Namun di sini kita melihat para imam-imam ini yang sudah pengalaman, yang sudah senior, mereka juga takut. Kenapa? Karena penduduk di sekitar di situ penyembah berhala dan bukan menyembah Allah yang benar. Dan mereka tidak segan-segan. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, di Yerusalem bagian sebelah kiri itu berbatasan dengan suku Moab, di atasnya suku Amon. Terbalik ya, suku Amon di atasnya baru suku Moab. Jadi nggak jauh. Kalau mereka tahu mereka ini ya macam-macam, bisa diancam ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh sebab itu mereka juga memiliki rasa takut dan gentar terhadap bangsa-bangsa lain yang mengancam hidup mereka. Namun mereka tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita bisa takut, kita bisa cemas, kita bisa khawatir akan banyak hal ya, akan banyak hal. Dan saya menemukan bahkan mengkonseling orang-orang juga keluarga, mereka mengalami ketakutan hari-hari ini. Dan kadang katanya begini, Pak, saya ini takut, tapi saya tidak tahu akan takut apa, penyebabnya apa, tapi ada rasa takut. Ada rasa cemas tiba-tiba, panic attack. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita mengalami yang namanya gelombang informasi atau tsunami informasi, betul enggak? Bentar-bentar ada berita, bentar-bentar ada berita. Tinggal kita klik handphone kita, cret gitu ya, tik, semuanya muncul. Adalah yang perang, pembunuhan, pertikaian, harga naik. Apalagi ibu-ibu kalau sudah dengar harga naik, pusing kepalanya. Ya, jadi di sini membuat
semuanya penuh dengan informasi. Oleh sebab itu bisa membuat kita ketakutan kalau tidak ada filter firman Allah. Kita perlu hidup di dalam firman supaya kita hidup tidak di dalam ketakutan. Pada waktu itu mereka tetap harus mendirikan mezbah. Mendirikan, katakanlah sekarang itu seperti sinagog, bukan sinagog sih ya. Seperti ya tempat kemah untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ya. Dan pada waktu pagi, pada waktu petang, setiap hari harus mempersembahkan korban. Ya, kalau sekarang aplikasi di kita adalah kita memberikan korban pujian, korban persembahan kita, hati kita rela hati kita dibentuk oleh firman, kita ditegur, diingatkan oleh firman, itu merupakan korban Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau lakukan, engkau sudah melakukannya bahkan lebih daripada orang-orang pada waktu itu. Amin. Ya, apa gunanya kalau engkau memberikan kambing domba untuk menjadi persembahan, tetapi hatimu tidak benar. Lebih baik Tuhan berkata di zamannya Samuel, yang aku kehendaki adalah mendengar suaraku, mengenal akan aku, lebih dari korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka tetap melakukan tugas mereka sebagai imam. Ya, sebagai hamba Tuhan pun mereka bisa ketakutan. Hamba Tuhan bisa ketakutan, apalagi umat Allah, kan begitu cara berpikirnya. Nah, bagaimana? Oleh sebab itu, tetapi mereka ketakutannya itu nggak sendiri-sendiri. Ingat di sini baik-baik, lihat baik-baik, mereka para imam, mereka punya komunitas. Mungkin satu takut, satunya menguatkan. Satunya khawatir, siapa tuh mata-mata ya misalnya. Oh tenang, bukan, mata-mata enggak seperti itu. Artinya mereka tidak hidup menurut asumsi pribadi. Tetapi dalam satu komunitas itu mereka saling menguatkan. Dan pada endingnya adalah di pasal ini kalau Bapak Ibu Saudara baca, mereka tetap mendirikan mezbah sampai mereka bersuara nyaring, mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita walaupun senior-senior ada yang menangis. Menangis kenapa mezbah Tuhan itu dihancurkan dulu. Ya, namun di sini kita melihat Tuhan tetap bekerja. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam persekutuan bersama-sama. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu komunitas yang saling menguatkan kita, saling mendahului, saling memberi, saling menolong, saling menguatkan, minimal mendoakan dan memberikan kata-kata motivasi. Ya, kalau kita hidup sendiri terus dan terus tanpa ada komunitas, kita akan kering Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur di tempat ini kita semuanya saling menguatkan, saling menolong. Katakan amin. Saya senang sekali sebagai hamba Tuhan mendoakan umat-umat Tuhan. Apapun denominasinya, apapun alirannya, dia tetap anak Tuhan yang Tuhan sayang. Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita sebelum kita mungkin buka puasa siang hari ini kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya rindu untuk setiap kita terus hidup di dalam komunitas. Mereka menanggung sakit sama-sama, takutnya sama-sama, dan menghadapi semua tantangan sama-sama. Mari setiap kita sama-sama bersatu hati untuk mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini kami mendengar firman di dalam kitab Ezra, bahwa mereka memang memiliki rasa takut. Tetapi ketika mereka hidup dalam komunitas para imam pada waktu itu, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga mezbah itu tetap bisa berdiri dan Tuhan berkenan dan mereka bisa mempersembahkan dan beribadah kepada Allah. Kami mengucap syukur siang hari ini, kami pun mau sama-sama menguatkan dan berdoa. Bapak urapi setiap umat-umat-Mu, berkati, hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan yang menolong mereka. Mbak Eva dalam pergumulannya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan dia melalui proses
pemurnian ini biar Tuhan yang terus memegang tangannya. Sebab Engkau, firman-Mu berkata bahwa dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapa, terima kasih berkati Mbak Eva. Hamba juga berdoa buat Ibu Kartini. Engkau menolong Ibu Kartini dalam setiap bisnis, pekerjaan, pergumulannya terhadap keluarganya Tuhan. Biar Tuhan selamatkan. Kami percaya firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarganya pun, seisi rumahnya pun diselamatkan. Di dalam nama Yesus. Pergumulannya, gusinya yang masih sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan semua pergumulannya Tuhan yang menolong, memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa buat Ibu Gusvin dan juga Pak Yohanes, biar dalam keluarga mereka juga mengalami revival. Mereka menjadi berkat, rumah mereka menjadi rumah penuh dengan hadirat Allah. Setiap orang yang ke tempat mereka disembuhkan, dipulihkan, dibaharui, mereka dikuatkan semuanya. Juga untuk rekan-rekan Ibu Gusvin di sana, Tuhan juga menolong mereka. Engkau yang melipat gandakan semua apa yang mereka telah tabur dan telah lakukan di hadapan Tuhan. Berkati hidup mereka, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Dan semua keluarga mereka juga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hikarabaya rabasanda. Tuhan, Engkau menolong. Sebentar Ibu Gusvin, saya merasakan di antara rekan Ibu ada yang anaknya sedang sakit. Apakah benar? Atau keluarganya sedang sakit? Apakah benar? Suaminya mungkin? Ada yang sedang Ada pastor, suaminya Bu Valentin sakit. Oke, sakit apa? Ya, jadi sakit parah. Ibu Iya Pak, salam Pak. Valentin. Ibu Valentin, salam kenal, saya Alfa. Ya, suaminya sedang sakit Ibu. Iya, asma. Asma. Sudah lama ya Bu Asma? Iya, udah lama. Sudah lama. Sekarang suami Ibu tetap bekerja atau di rumah? Masih bisa bekerja tapi sering kambuh sakit asmanya sama jantung. Sama jantung. Adik saya juga sedang ada tumor ganas, sekarang dirawat di rumah sakit, sudah kemo yang keempat. Baik, baik. Iya, saya merasakan itu yang paling kuat memang Ibu ini yang kandung, ya, yang kandung. Oke, kita berdoa. Adik Ibu namanya siapa? Santika. Oh, perempuan. Santika, ya. Umur berapa Ibu? Cantika? 47. Oke. 47 Kita ya. berdoa ya Bu ya, buat Ibu Santika ya. Kita berdoa Ya. buat Santika, nanti kita berdoa buat suami Ibu. Hikara bayara. Ibu, apakah saya boleh memakai bahasa roh? Ya, Boleh ya, oke. boleh. Oh, ngana makaya nama sana. Ikayana kayana nanamu. Shandayana makayana namase. Haleluya. Haleluya. Tuhan, apapun yang terjadi dalam keluarga Ibu, kami berdoa dalam nama Yesus, di mana adiknya mengalami tumor atau kanker ganas. Kami berdoa, biarlah perkenanan Tuhan ada buat adiknya. Hamba minta Tuhan, biar dia diberi kesempatan dan umur lebih lama lagi untuk bersaksi bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan dia di dalam nama Yesus. Kami bersyafaat Tuhan, pulihkan hatinya Ibu Santika. Pulihkan hatinya Ibu Santika. Saya merasakan Ibu Santika memiliki suatu kepahitan. Saya tidak tahu masalahnya apa. Oleh sebab itu sampaikan kepada Ibu Santika ya, supaya dia mengampuni orang yang bersalah. Maka kesembuhan itu akan mengalir buat dia. Saya melihat ada tangan malaikat yang masih memegang dadanya Ibu Santika. Saya melihat ada tangan malaikat yang tebus pandang itu masih memegang tangan beliau di rumah sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar keajaiban terjadi.
keajaiban terjadi untuk keluarga ini demi nama Yesus. Amin. Dokter, berkati tim medis, berkati rumah sakit, Amin. berkati tempat, berkati juga kemo, semua terapi yang dilakukan. Tuhan menolong, memberkati dalam nama Yesus. Sekarang sama hamba berdoa Tuhan untuk suaminya ibu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan dari jantungnya dalam nama Yesus. Biar dia punya kekuatan yang baru, punya kemampuan yang baru di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kalau pompanya bermasalah, Tuhan pulihkan otot-ototnya. Kalau ada sumbatan, Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan membuat saluran yang baru di dalam nama Yesus, pembuluh darah yang baru. Kami minta dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga ibu ini dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan mereka. Terima Amin. kasih Bapak. Terima Kami kasih. ucap syukur di dalam nama Yesus. Bu, saya boleh berdoa buat ibu? Ya, Ini nggak ada gambarnya. Sinyal kali ya. Oke, kita berdoa ya. Ibu siapa tadi, saya lupa namanya? Valentin. Ya, Valentin. Tutup mata ibu, tutup mata ibu, kita berdoa. Bapa, Engkau melihat hatinya yang penuh dengan pergumulan. Tuhan berkata kepada ibu, anakku, hatimu penuh dengan tanda tanya. Aku akan menguatkanmu hari ini. Yes, aku akan menguatkanmu hari ini dalam nama Yesus. Saya minta tangan Ibu Kusmi boleh memegang pundaknya beliau. Tuhan berkati. Biar itu menjadi saluran kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir. Tolong dia Bapa. Tolong dia Bapa dalam nama Yesus. Semua kekhawatirannya tentang keluarganya, semua ketakutannya dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada satu kekhawatiran yang kau sangat takut sekali ibu. Sampaikan dia dalam hatimu. Sampaikan ke Tuhan dalam hatimu. Dia mendengar. Dia mendengarmu. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber. Sampaikan kepada Tuhan. Kekuatan hatiku, tempat persembuhanku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sampaikan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan apa pergumulanmu, apa yang kau khawatirkan. Biar hatimu lega. Saya melihat Tuhan mulai bekerja. Yes, Tuhan mulai bekerja. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di alam supernaturalnya Tuhan. Tetap Ibu Valentin tetap pejamkan mata. Di alam supernaturalnya saya melihat engkau seperti seorang anak dan Tuhan menggendong engkau. Tuhan sangat senang ketika engkau mengalami hidup yang baru. Tuhan mau menolong. Yes. Tuhan berkata, aku tahu anakku, engkau kehilangan kasih seorang bapa. Dan Tuhan datang kepadamu. Tuhan datang kepadamu. Tuhan memeluk engkau. Tuhan menjamah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ubahkan hatinya di dalam nama Yesus. Biar dia setia bertumbuh di dalam Tuhan. Biar kasih setia Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Saya melihat saat ini sinar itu sedang turun di atas kepala. Sinar itu yang akan menguatkan. Pulang ke rumah,
berdoa kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan dan bersyukur. Tuhan minta ibu banyak bersyukur daripada mengeluh. Ibu, Tuhan sangat mengasihi engkau. Setiap air matamu yang mengalir, Tuhan akan menampungnya ketika engkau bersyukur. Bapa, terima kasih, kuatkan hatinya. Kuatkan hatinya demi nama Yesus. Haleluya. Amen. Amin. Ya, kasih. Iya, Tuhan berkati Ibu Valentine. Ya, tetap kuat ya Ibu ya. Ya. Oke, kita akan lanjut, kita akan berdoa lagi. Hamba berdoa saat ini untuk Paulus di dalam masa-masa sekolahnya. Tuhan juga menolong, memberkati, dan juga Hana. Tuhan juga menolong, memberkati, dan juga Nehemia dalam kuliahnya. Tuhan juga menolong, memberkati. Mereka setia berpuasa. Tuhan, hamba percaya Engkau yang sanggup memberikan mereka jalan keluar, kepastian di dalam masa depan. Berkati anak-anakmu ini. Hamba juga berdoa buat Ibu Suri, Tuhan sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Pinggangnya, semua bagian pencernaannya sembuh dalam nama Yesus. Kepalanya juga sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa mengalir di tubuhnya di dalam nama Yesus. Kuasa itu yang ajaib menyembuhkan Ibu Suri. Dalam nama Yesus, dia juga terus berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Hamba berdoa biar Engkau terus mendengar, Engkau terus menjawab semua apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan di dalam nama Yesus. Dia hanya ingin di masa seniornya saat ini, dia bisa berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Bapa, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur. Berkati juga Pak Robi dan juga Pak Yohanes. Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau yang menolong, menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa saat ini untuk tempat kerja Ibu Gusvin. Biarlah Ibu Gusvin menjadi berkat di sana. Dan hadirat Tuhan mengalir dan kami semuanya akan melihat bahwa mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu. Jika Engkau berkenan Tuhan, biarlah hamba-Mu juga akan berkunjung ke sana dan menguatkan mereka di sana sebagai hamba-Mu yang hina ini. Bapa, urapi Bu Gusvin di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, berkati program kami ini, doa puasa selama 40 hari. Biar Tuhan yang memimpin gereja kami, memimpin pelayanan ini, memimpin hidup kami, memimpin keluarga kami, apa yang harus kami lakukan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menguatkan kami dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan buka puasa, makan siang, biar Tuhan menguduskan lebih dahulu makanan minuman yang akan kami santap. Berkati Bapa di sorga. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat berbuka puasa ya. Dan tetap semangat di dalam doa puasa kita. Shalom. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Eni, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bu Gusvin, Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Robi, Shalom. Semuanya. Ini. Oksan, Oksan. bye-bye rekan-rekan Bu Gusvin, Bu Sri, Valentine, semuanya. God bless. Ya, Pastor, God bless you. Jumpa lagi. Puasa. Berkati.